Oke guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi di channel kita terkait matematika, pembelajaran matematika. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita terkait ini apa ini? Oh, kita sudah membahas tentang jarak ya. Kita sudah membahas tentang jarak. Maka kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Kali ini apa ya? Oke, begini guys. Misalnya ini ada A, ada B di sini ya. Kemudian ada di sini saya kasih misalnya di sini ya. Ini C, ini D. Nah, jadi sini ada A, di sini ada B, ini ada C, ini ada D. Maka AB-nya itu kenanya di sini, CD ini kenanya di sini. Nah, kita dapatkan yang ingin kita hitung adalah ini panjang dari sini ke sini kan. Nah, sekarang yang ingin kita hitung ini kita pandang juga sebagai segitiga guys, seperti kemarin. Nah, ini kita pandang sebagai segitiga. Panjang ini sama dengan panjang ini. Sementara panjang ini, jarak ini adalah jarak yang kita pelajari di garis bilangan kemarin, sehingga ini menjadi panjang ini, panjangnya adalah mutlak B kurang D. B kurang D ya. Nah, sama saja dengan ini, jarak dari sini ke sini itu adalah mutlak A dikurang C. Sehingga jarak dari A, B, C, D begitu. Ini dengan konsep yang sama kemarin menggunakan teorema Pythagoras, ini sama dengan akar dari mutlak AC kuadrat ditambah mutlak B D kuadrat. Karena mutlak dikuadratkan maka mutlaknya boleh hilang, menjadi A min C kuadrat plus B min D kuadrat. Inilah rumus dari jarak. Seperti itu guys, cukup mudah ya. Misalkan kita punya garis seperti ini guys, saya kasih di sini Z ini. Kemudian saya punya garis di sini Z. Pertanyaan saya, ini nih saya katakanlah ini garis A, garis G1 ya. G1 yang ini garis G2. Pertanyaan saya sederhana, mana yang lebih miring antara ini dan ini? Ini ya. Nah, ini lebih miring ini daripada ini. Jadi ini lebih terjal. Sekarang mari kita analisis. Ini orang-orang pada sepakat gak ya? Gak usah dihitung juga. Orang-orang sudah pada tahu ini, yang ini pasti lebih terjal daripada ini lebih landai. Jadi apa ini? Sesuatu yang sebenarnya itu bisa ditentukan secara eksak tanpa harus dihitung. Saya pikir menghitung tuh nggak perlu guys. Menghitung tuh nggak perlu itu ya. Tapi harus bisa tadi ya, pokoknya harus bisa pokoknya sesuatu itu, matematika itu dibikin agar memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu ya, bukan disuruh mempersulit. Artinya kalau kita tidak bisa melakukan hal itu tanpa harus menggunakan matematika, tapi hasilnya tidak kalah, ya saya pikir matematika kita kesampingkan. Nah, ini kan orang-orang udah tahu nih, ini pasti lebih terjal ini enggak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah yang kita perlukan adalah ukuran guys, ukuran keterjalan itu loh. Apa sih yang bisa nggak kita membuat ukuran keterjalan sehingga ketika kita katakan ukuran keterjalannya seperti ini, orang-orang bisa mengikuti kita atau bisa mengerti seberapa terjal yang kita maksudkan gitu. Sekarang mari kita analisis apa saja yang menentukan kemiringan dari garis ini. Ternyata yang menentukan adalah
apa yang menentukan garis itu bisa terjal? Garis bisa terjal apabila kalau kita pandang begini, sisi tegaknya bisa, kalau garis bisa lebih terjal kalau sisi tegak ini lebih panjang daripada sisi datarnya atau alasnya, ya, betul ya. Nah, kemudian garis bisa jadi landai kalau sisi tegaknya ini lebih pendek daripada sisi alas, kalau alasnya lebih panjang daripada sisi tegak. Artinya di sini apa? Artinya secara tidak langsung untuk menentukan keterjalan atau kemiringan itu ternyata yang mempengaruhi adalah panjang ini dengan panjang ini. Artinya kita harus membandingkan panjang ini dibanding panjang ini. Akhirnya dari konsep sederhana itu, maka ya kita perumum saja gitu ya. Keterjalan kita kasih prinsip yang sebelum masuk ke rumus ya, kita kasih prinsipnya dulu ya. Jadi kemiringan atau dalam hal ini gradien ini adalah perbandingan di sini ya antara sisi tegak dengan sisi datar. Nah, seperti itu. Ini antara panjang ya, panjang. Ini panjang juga. Jadi perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi datar. Nah, seperti itu ya. Wow, konsep dasarnya kita sepakati seperti ini. Istilah kerennya gradien atau ukuran kemiringan. Ya. Nah. Oke, dari sini kita masuk ya. Kita sesuaikan rumusnya berdasarkan istilah yang kita ingin. Oke, di sini saya mau memberikan, kalau tadi adalah gambaran tentang konsep ini kemiringan secara umum. Nah, saya langsung masuk rumus yang ini ya. Saya nggak panjang-panjang membahas di sini. Saya masuk ke rumus yang paling umum dipakai atau digunakan di sekolah, yaitu rumus gradien. Ini ada suatu persamaan garis seperti ini. Katakanlah ini garisnya adalah Y sama dengan AX plus B misalnya ya, AX plus B. Ini karena dia mengikuti tapi nggak apa-apa deh, biarin aja. Nah, ya, kita untuk menentukan kemiringan itu kalau bentuknya Y sama dengan AX plus B, ini kemiringannya kita bisa cek. Kemiringannya pasti adalah A, guys. Kemiringannya pasti adalah A. Kenapa begitu? Coba kalau kita ambil di sini misalnya salah satu titik ya. Nah, kemudian ada titik di sini. Di sini katakanlah X1 guys. Maka di sini adalah AX1 plus B. Ya kan? Begitu kan? Nah, di sini karena ini kan X1, Y-nya adalah gini kan? Kalau berdasarkan rumus. Maka di sini X2 AX2 plus B. Nah, gitu. Ya. Oke. Dari sini akhirnya dengan menggunakan rumus tadi, nah kita bentuk sebuah segitiga seperti ini dari dua titik ini ya. Nah, perbandingan dari sini ke sini. Sekarang panjang dari sini ke sini itu adalah AX1. Saya ambil ke sini. Saya mulai dari sini dikurang ini ya. Semuanya ini dikurang ini, nanti bagi ini kurang ini. Jadi AX1 plus B
dikurang AX2 plus B dibagi dibagi panjang dari sini ke sini itu X1 kurang X2. X1 kurang X2. Jadi X1 dikurang X2. Jadi ini yang harus kalian perhatikan, kalau X1-nya di kiri, X2-nya di kanan, maka yang di bawah X1-nya di kiri, X2-nya juga di kanan. Akhirnya ini hasilnya B bisa dicoret, AX1 X1 X2, ini X1 kurang X2 juga. A-nya boleh keluar ya. Jadi coret-coret ini sama dengan A. Makanya kemiringannya adalah A, guys. Artinya di sini untuk menentukan kemiringan ini, kalau bentuknya Y sama dengan AX plus B, ini bisa lihat dari koefisiennya langsung, yaitu A. Kemudian untuk mengetahui kemiringan suatu garis, itu kita memerlukan dua titik yang diketahui, yaitu ini dan ya apalah, terserah saja ya. Yang penting dua titik kalau diketahui langsung dibagi, guys. Titik ordinatnya dikurang titik ordinat dibagi titik absis dikurang titik absis. Hasilnya sama. Ya. Oke. Oke, mungkin itu saja ya guys terkait dengan kemiringan satu garis. Thank you for watching.